Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan tentang peluang yang pada materi kelas 12. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari ya tentang permutasi, kombinasi, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peluang dua kejadian saling bebas. Nah, peluang dua kejadian saling bebas itu disebut saling bebas atau independen. Kejadian A dan B disebut saling bebas atau independen ya. Jika dan hanya jika peluang dari A dan B sama dengan peluang dari A dikali peluang dari B. Nah, jika peluang A dan B itu tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka kejadian A dan kejadian B itu tidak saling bebas, dependen. Nah, contohnya ya, dua buah dadu yaitu dua dadu merah dan dadu biru. Nah, dilemparkan sekali secara bersamaan. A adalah kejadian munculnya bilangan 4 pada dadu merah dan B adalah kejadian munculnya jumlah bilangan dadu 2 ya, sama dengan 9. Apakah kejadian A dan B dua kejadian saling bebas? Nah, jawabnya bagaimana sih? Kita harus mempunyai sampelnya dulu. Sampelnya itu ada 6 ya. Nah, berhubung 6-nya ada 2, dadunya ada 2, kan 2 buah dadu nih ya. Berarti 6 kuadrat. Karena ada 2 buah dadu. Nah, jadi 6 pangkat 2 itu berapa? 6 kali 6 ya? 6 dikali 6. Sama dengan berapa? 36. Jadi banyaknya. Sampelnya itu ada 36. Nah, kita harus dimisahkan nih, ada dadu apa, warna apa. Ada warna merah dan juga warna biru. Nah, kita pisahkan nih, ada dadu merah dan dadu biru. Nah, untuk warna biru di sini, dadu merah di ke bawah ya. Nah, kita buat nih, jadi 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan ya di peluang A-nya itu, yaitu ada apa aja yang memuat 5 ya. Bentar ya, hapus dulu. Yang memuat pada bilangan 4 ya. Di situ ada bilangan 4. Nih. Berarti ada 41, 42, 43, 44, 45 yang ada angka 4-nya ya, sampai 6. Nah, berapa sih banyaknya yang peluang A itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya peluang A-nya itu ada 6. Sehingga peluang banyaknya A itu ya, berarti NA per NS. Yang sebelumnya ya, peluang suatu kejadian. Nah, NA per NS itu NA-nya berapa? Ini NA-nya 6. Lalu NS-nya berapa? Nih, 36. Berarti 6 per 36 yang ini ya. Berarti kita bisa perkecil lagi ya. Jadi dibagi 6. Berarti ini 1, ini 6. Nah, sekarang yaitu yang ke B. B itu untuk peluangnya yang berapa ya hasilnya? 9 ya. 2 dadu, angkanya hasilnya jadi 9. Berarti 6 sama 3, 5 sama 4, 4 sama 5, 3 sama 6. Itu ya, kebalikan dari 6 sama 3, 5 sama 4. Nah, jadi banyaknya dari peluang B-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 ya. Nah, sekarang peluang kejadian B-nya. Ingat kan ya, jadi kalau misalkan yang tadi NA per NS, berarti sekarang NB per NS. NB per NS ini, berarti NB-nya berapa di sini? 4. Berarti 4 per 36. NS tetap NS nih. Nah, berarti diperkecil bisa ya. Dibagi berapa yo? Dibagi 4 juga ya. Berarti dibagi 4. Ini 1. 36 dibagi 4, yaitu hasilnya 9. Nah, sekarang kita masukkan A dan B-nya. A dan B-nya itu berarti yang sama A yang mana? Iya, 4 ke 5 sama 4 ke 5 ini. Nah, berarti yang A dan B-nya itu, peluang A dan B-nya itu 4 sama 5. Berarti banyaknya peluang dari, jangan peluang ya, banyaknya A dan B-nya itu berapa? 1 ya. Berarti
peluang A dan B-nya itu NA dan B per NS. Nah, NA dan B-nya itu kita ganti warna. NA dan B-nya itu lihat di sini 1 dan untuk NS-nya itu 36. Oke, selanjutnya masukkan rumus ini. Peluang kejadian dua kejadian saling bebas ya. Nah, ini. Nah, peluang dari kejadian A dan B itu hasilnya ini kan ya. Masukkan 1/36. Lalu peluang dari A, yang tadi nih peluang dari A berarti 1/6. Lalu yang peluang yang B-nya ya 1/9. Nih, 1/9. Berarti 1/36 per 1/9 dikali 1 sama 6 ya, 1/6. Berarti 1 kali 1 ya 1. Lalu 9 kali 6, 54. Sama kan ya, 1/54. Ternyata peluang dari A dan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B ya. Nih, kan beda ya hasilnya gitu. Jadi kejadian A dan B itu tidak saling bebas. Nah, sekarang kita masuk ke peluang kejadian bersyarat. Nah, peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang kejadian B yang dapat bebas dari kejadian B. Dengan syarat kejadian A, notasinya peluang B atau A. Maka kita masukkan ya peluang dari B atau A. Nah, kita masukkannya ini yang A-nya ya, peluang A. Peluang A dan B itu per peluang A. Yang namanya peluang A tidak sama dengan 0, sedangkan peluang munculnya kejadian A, berarti di sininya yang A yang diambil dengan syarat kejadian B tidak muncul, dinotasikan. Nah, berarti peluang A dan B per peluang B. Berarti yang ininya P peluang dari B tidak sama dengan 0. Contohnya nih kita masukin. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sekali. Berapa peluang munculnya bilangan genap? Jika diketahui telah muncul bilangan prima. Nah, kita jawabnya dulu. Kita harus tahu berapa sih sebuah dadunya. Berarti kita mempunyai banyaknya sampelnya itu. Ada berapa dadu? Di situ kan ada sebuah dadu berarti 1 ya. Berarti ada 36. Berarti kalau ada 6. Berarti ada sebuah dadu itu ada 6 ya. 6 titik. Oke. Jadi A-nya itu kejadian muncul bilangan genap. Bilangan genap dari ke-6 itu kemungkinan 1, berarti 2, 4, dan 6. Nah, maka banyaknya peluang A-nya itu yaitu ada 3. Ini kan 2, 4, 6. Nah, sehingga untuk peluang A-nya itu banyaknya A per banyaknya suatu kejadian, ingat ya. Nah, berarti dianya dari mana? Dari NA. NA-nya itu yang ini. Kita ganti warna ini. Lalu NS-nya itu ini. Nah, sekarang yang kedua kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima itu yang tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, nanti masukin aja bilangan primanya. 2 termasuk ya bilangan prima. 3 juga termasuk ya. Nah, 5 juga sama ya. Nah, yang hasilnya banyaknya peluang untuk B yaitu ada 3 sama yang dari A. 2, 3 sama 5. Gak mungkin kan 1 ya. Nah, sehingga peluang dari B itu banyaknya peluang dari B dibagi banyaknya peluang dari peluang sampel. Nah, berarti ini banyaknya yang B-nya ada 3. Nah, untuk NS-nya ada 6, berarti 3/6. Lalu A dan B. A dan B yang samanya angka berapa? Angka 2 ya. Angka 2. Kita ganti warna. Angka 2 sama 2 ini. Berarti cuma ada 1 ya. Maka A dan B itu cuma ada 1. Sehingga P peluang dari A dan B untuk yang kayak gitu tuh dan ya. Dan untuk yang sini atau. Nah, sehingga untuk P dan B-nya itu N banyaknya A dan B per N banyaknya
ruang sampel. Berarti banyaknya yang A dan B-nya itu cuma ada 1 ya, ini. Nah, untuk NS-nya ya seperti yang di atas tadi, 6 ya. Jadi hasilnya 1/6. Kejadian munculnya bilangan genap jika diketahui telah munculnya bilangan prima adalah A atau B diperoleh, maka peluang dari A atau B sama dengan atau bersyarat ya, itu yang garis miring, P dan A dan B per peluang dari B sama dengan, kita perbesar ya, sama dengan 1/6 dari mana sih ya? Dari sini nih, 1/6 P ini. Nah, lalu untuk PB-nya itu ini 3/6. Berarti 1/6 dibagi 3/6 berapa hasilnya? Berarti 1/6 dikali 6/3. Kita balikan nih, 3/6 ini jadi 6/3 agar bisa dijumlahkan. 1 dikali 6, 6 ya. 6 dikali 3 berapa yo? 18 ya. 6 bisa dibagi 6 bisa ya? Bisa dong. 18 bagi 6, 3 ya. Jadi 1/3. Itu hasilnya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.